Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrun azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya si imulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki dalam arti yang sederhana adalah pendapatan. Tetapi sesungguhnya mempunyai arti yang lebih luas dari sekedar hanya pendapatan. Rezeki seseorang sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya orang tetapi juga rezeki seluruh makhluk yang bernyawa. Semuanya dijamin oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat Hud, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullum fi kitabim mubin. Yang artinya kurang lebih, dan tidaklah seluruh makhluk yang bergerak, hidup atau bernyawa yang ada di bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Allahi rizquha. Jadi semua makhluk di bumi, termasuk manusia, rezekinya telah dijamin oleh Allah. Dalam hal ini sesungguhnya kita bisa melihat sekumpulan burung yang bertengger di pohon di depan rumah kita. Burung-burung itu pada pagi hari berkicauan, kemudian bersama-sama terbang entah kemana. Kemudian mereka pada sore harinya dengan berkicauan datang bersama-sama untuk kemudian menempati pohon yang di depan rumah kita itu untuk istirahat, untuk tidur. Tentu dalam keadaan kenyang. Apabila manusia bertawakal kepada Allah, maka ia akan seperti itu. Keluar
atau bekerja pada pagi harinya sampai kemudian sore harinya datang, tentu dalam keadaan kenyang. Oleh karena itu sesungguhnya kekhawatiran-kekhawatiran yang ada pada diri kita, kegundah gulanaan, kegalauan, terutama pada kita yang masih pengangguran, itu paling tidak terobati. Dan kegalauan atau kegundahan, kekhawatiran dan sebagainya itu kita jadikan sebagai motivasi untuk mencari rezeki. Karena rezeki harus diusahakan. Dan manusia akan mendapatkan sesuai dengan usahanya. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa manusia akan mendapatkan apa yang telah diusahakannya. Oleh karena itu, berdoa dan rajin bekerja merupakan sesuatu yang produktif, yang insya Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Kemudian di dalam persoalan rezeki, terdapat dalam doa yang biasa kita ucapkan setelah sholat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Ketika kita berbicara tentang ilmu, maka kita minta kepada Allah untuk ditambahkan ilmu itu. Wa ziyadatan fil ilmi. Kemudian ketika kita berbicara tentang rezeki, maka kita minta kepada Allah agar supaya diberkahkan rezeki itu. Karena pada hakikatnya rezeki yang diberikan oleh Allah itu sudah dijatah. Kalau kurang akan ditambah, kalau lebih akan tumpah. Hanya kita tidak tahu seberapa besar rezeki yang diberikan oleh Allah itu kepada kita, sehingga kita tetap wajib untuk berusaha semaksimal mungkin dan seproduktif mungkin. Wa barakatam fir rizki, dan keberkahan di dalam rezeki. Karena rezeki yang barokah, walaupun sedikit, itu lebih baik daripada rezeki yang banyak tapi tidak berkah. Tentu yang ideal adalah rezeki yang banyak dan berkah. Oleh karena itu kita minta kepada Allah, terutama agar supaya rezeki kita diberkahkan, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sarijah si mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah dialog yang menarik antara Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah yang dari sebelumnya pedagang yang kaya raya, saking kayanya pernah membiayai peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan biaya dari Utsman bin Affan. Tetapi Utsman bin Affan bukan tipe-tipe pedagang murni, tetapi beliau adalah tipe-tipe pejuang murni. Oleh karena itu pernah pada suatu saat ketika barang-barang dagangannya datang dari luar negeri dengan deretan unta yang panjang, maka ketika akan memasuki kota Madinah,
beberapa juragan yang kaya mencegat beliau dan ingin membeli barang-barangnya 2 kali lipat dari apa yang beliau beli. Tetapi Utsman bin Affan radhiyallahu an pada waktu itu tidak mau memberikannya. Aku ingin mendapatkan keuntungan 10 sampai 700 kali. Sehingga tidak ada seorang pun juragan yang mampu membelinya. Dan setelah tiba di rumahnya, barang-barang yang diperoleh dari luar negeri tersebut kemudian diinfakkan kepada yang membutuhkan. Dan infak itu atau perbuatan baik yang dilakukan oleh Bani Adam pada umumnya akan dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700 kali. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kembali kepada dialog antara Utsman bin Affan radhiyallahu an pada waktu itu sebagai khalifah dengan seorang sahabat yang sudah tua yang bernama Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Pada waktu itu beliau sakit dan sakit tuanya ini akan membawanya kepada ajal. Utsman bin Affan datang ke rumahnya menjenguk. Kemudian bertanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah, apa yang kamu keluhkan?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Aku mengeluhkan dosa-dosaku." Bayangkan seorang sahabat dengan kualitas yang luar biasa di dalam memegang agama, dalam beribadah dan seterusnya, masih merasa masih mengeluhkan tentang dosa-dosa. Sementara orang yang banyak berbuat dosa tidak pernah mengeluhkan tentang dosa-dosa itu. Ini ironi yang harus kita hindari. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan bertanya lagi, "Apa yang kamu inginkan?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Aku ingin rahmat Allah." Rahmat Allah. Karena memang sesungguhnya apa yang kita terima, apa yang dianugerahkan kepada kita, kepada manusia, ini sesungguhnya bersumber dari rahmat Allah. Bahkan ketika kita masuk surga pun semata-mata karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialog ini sangat syarat makna. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan masih bertanya lagi, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, apa kamu memerlukan harta jatahmu yang tidak pernah kamu ambil, yang selalu kamu tolak dari tahun ke tahun?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Tidak, aku tidak butuh itu. Barangkali," kata Khalifah Utsman bin Affan, "sangat berguna untuk anak-anakmu yang kau tinggalkan." Dengan tegas
Abdullah bin Mas'ud menjawab, tidak. Aku sudah menyiapkan anak-anakku agar supaya keluar dari kefakiran. Karena aku pernah mendengar sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila engkau membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka engkau akan terhindar dari kefakiran. Dan itu sudah saya perintahkan kepada anak-anak saya, kata Abdullah bin Mas'ud. Masyarul muslimin rahimakumullah, inilah sebuah dialog yang luar biasa. Yang intinya, kita tidak perlu pesimis, kita tidak perlu putus asa, kita tidak perlu khawatir dan sebagainya terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah. Karena Allah sudah memberikan jatah rezeki kepada kita. Kalau jatah itu sudah habis, berarti ajal kita sudah habis, umur kita sudah habis. Tetapi apabila umur kita masih ada, maka jatah rezeki itu masih ada. Rezeki sederhananya adalah pendapatan, tetapi sesungguhnya lebih daripada itu. Tidak hanya sekedar pendapatan, tetapi juga kesehatan, kedamaian, ketenangan, dan seterusnya dan seterusnya. Semua nikmat Allah itu adalah rezeki. Dan di dalam hadis pernah disebutkan bahwa ketika kita masih di dalam perut ibu kita, maka rezeki itu ditentukan, sudah ditentukan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dan dalam bulan puasa ini, bulan yang Allah menjanjikan rezeki orang beriman akan ditambah, kita berusaha untuk beribadah, berdoa, dan berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rezeki yang lancar, yang banyak, yang barokah, untuk sebagai bekal untuk ibadah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.